16 WNI akan segera dievakuasi dari kota Marawi dan kota Suranaga, Mindanao, Filipina Selatan. Sementara militer terus memukul mundur kelompok ISIS gabungan Maute dan Abu Sayyaf dari kota Marawi. Rekan Desi Fitriani akan melaporkan kondisi terkini langsung dari Marawi, Filipina. Selamat pagi Desi, bagaimana operasi militer hingga hari ke-7 di Marawi? Sampai sejauh ini operasi militer masih terus dilakukan karena pemerintah ataupun Presiden Duterte menyatakan operasi darurat militer akan dilakukan selama 60 hari ke depan. Dan sampai pagi ini memang seperti biasanya bahwa pasukan akan masuk ke dalam kota Marawi sekitar pukul 8 atau pukul 9 dengan didahului dengan helikopter yang berputar-putar, kemudian masuk dengan pasukan tank, baru kemudian pasukan darat memasuki kawasan tersebut. Dan memang sampai sejauh ini dari hasil kemarin ada sekitar 100 orang korban dan 65 diantaranya adalah dari kelompok milisi ataupun dari kelompok Maute dan juga kelompok Isnilan Hapilon. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa pimpinan dari kedua kelompok tersebut, Isnilan Hapilon dan juga Abdullah Mute, tidak lagi berada di kawasan Marawi, tetapi mereka diperkirakan sudah bergeser ke kawasan Kota Batu dan sekitarnya. Dan memang informasi belum bisa dibuktikan secara pasti, tetapi memang dari informasi yang kami terima kedua pimpinan sudah tidak ada di sana. Tetapi sebagian besar anggotanya masih berada di kawasan Marawi dan lebih berfokus pada 3 posisi di Bangalau, Barangay Pamping dan juga dari Batu Safir, dan ini jaraknya sekitar 1 kilo dari kota Marawi City itu sendiri. Tetapi dari informasi yang terima, mereka masih juga menempatkan beberapa sniper mereka di beberapa gedung dan juga ketinggian, sehingga ini cukup menyulitkan bagi aparat militer Filipina untuk melakukan operasi terus-menerus. Dan kemarin, sepanjang hari kemarin setelah 3 hari melakukan bombardir, dilakukan evakuasi beberapa korban yang masih terjebak ataupun belum bisa dievakuasi keluar dari kawasan Marawi City karena sebagian korban berada di gang-gang kecil ataupun di tengah-tengah perumahan masyarakat. Kita belum mengetahui secara pasti bagaimana dengan operasi hari ini, tetapi dari seluruh 65 milisi yang dinyatakan tewas kelompok Maute terdapat 1 warga negara Indonesia atas nama C. Aiman Marzuki, dan kami itu pun dari data pertama pada saat pertempuran pada hari Selasa kemarin. Tetapi pada kemarin terjadi penghitungan kembali jumlah korban ataupun dari milisi. Kita belum mengetahui apakah masih ada warga negara Indonesia, tapi ada 1 lagi paspor atas nama atas nama Ali Al-Amin. Dan kita juga masih menunggu apakah ada warga negara Indonesia yang ikut terlibat dalam kelompok Maute, karena kami mendapat informasi pada saat terjadi kerusuhan ada lebih dari 10 warga negara Indonesia dan ini masih harus dibuktikan kebenarannya. Ade. Desi, bicara soal warga negara Indonesia, lalu kapan 16 WNI akan dievakuasi ke tanah air, Desi? Ya, memang sampai sejauh ini upaya dari KBRI Manila dan juga Konjen Davao masih terus dilakukan untuk bisa mengevakuasi dari 10 warga negara Indonesia yang terjebak dalam 2 kelompok, yang terbagi atas 2 kelompok. Dan 10 orang masih berada di Masjid Inudaran, Marantau, ini dekat dengan lokasi Marawi City. Untuk bisa keluar dari lokasi tersebut memang cukup sulit karena harus melewati kota Marawi City atau mereka harus memutar kawasan Danau Lanau. Ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 4 jam. Tapi kalau bisa melintasi kota Marawi City, mereka sekitar 25 menit atau setengah jam bisa keluar dari kawasan tempat mereka berada. Dan kami mendapatkan informasi bahwa kemarin sudah ada dari militer Filipina yang mengatakan kepada warga negara Indonesia mereka akan dijemput pada hari Kamis besok, dan kemudian dengan pengawalan militer mereka akan dibawa ke kota ke Brigif, kemudian ke Marawi, kemudian mereka akan dibawa ke Iligan. Dari sana akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia atau dalam hal ini Konjen Davao dan juga KBRI Manila, baru kemudian akan dibawa ke Davao atau ke Manila sebelum dibawa ke Jakarta. Tetapi yang posisi mereka yang aman adalah 6 warga negara Indonesia asal Makassar, Polewali, Sidrat, yang memang sudah 2,5 bulan berada di kota Marawi, tetapi pada saat kejadian mereka sudah pindah ke kawasan Sutanaga. Dan kemarin kami sudah menemui mereka berada di Masjid Kuwait, dan hari ini rencananya mereka akan pindah ke masjid di dekat dengan Masjid Kuwait. Dan sampai sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan setelah mewawancarai 16 warga negara Indonesia di 2 tempat yang terpisah, mereka menyatakan ingin pulang kembali ke Indonesia karena memang situasi tidak memungkinkan. Dan sampai sejauh ini mereka masih menunggu informasi dari KBRI dan Konjen kapan mereka bisa dijemput dan dibawa pulang kembali ke Indonesia.